لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara seiman, seislam yang sangat kami banggakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan dan membanggakan kita semua. Karena orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah pernah menyebutkan di dalam sebuah ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Semakin bertakwa seorang hamba kepadanya, maka semakin mulia kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takwa itu sendiri tidak akan pernah diraih seseorang tanpa dengan ilmu. Ya, maka takwa merupakan buah daripada ilmu. Oleh karena itu, salah seorang ulama yang hidup di masa tabi'in, beliau bernama Talaq bin Habib. Ketika beliau menjelaskan hakikat takwa, beliau mengatakan at-taqwa anta mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nur, di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah. Tarju sawaballah, karena engkau mengharapkan pahalanya. Yang kedua, wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu dari Allah, karena engkau takut, khawatir terhadap siksaan Allah. Maka kata para ulama, takwa ini bergantung dengan ilmu. Maka tidak ada orang bisa bertakwa sedangkan dia tidak mengetahui ilmu agama. Bagaimana kita akan menjalankan ketaatan sedangkan kita tidak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Makanya nikmat mempelajari ilmu agama, nikmat
dimudahkannya mempelajari ilmu agama, ini merupakan nikmat pokok. Ini merupakan nikmat pokok. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seseorang, apa tandanya, apa cirinya? Allah menjadikannya faham dalam urusan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah menjadikannya faqih dalam urusan agama. Kata para ulama, faqih dengan alim itu berbeda. Kalau alim, ya, alim yang penting orang tahu ilmu itu alim. Cuman kalau faqih, yaitu kalau istilah para ulama qadrun zaidun, kadar tambahan. Dia faham ilmu dan dia tepat di dalam menerapkan ilmu, itu faqih namanya. Kalau sekedar alim, yang penting tahu ayat, tahu maklumat, berilmu dia, tapi belum tentu faqih. Para ulama ketika membedakan antara alim dengan faqih, contohnya gini. Suatu ketika ada seorang penuntut ilmu, dia semangat ngapal ayat, ngapal hadis. Nah, suatu ketika dia ditanya, ada seorang tua, dia sakit dan dia tidak bisa apa-apa kecuali di tempat tidur. Dia makan di situ, dia buang air di situ, sholat pun di situ. Yang tentunya, ya, ketika setiap waktu sholat dia harus ganti spray, harus mandi, ganti baju, tentunya memberatkan keluarganya. Maka datanglah kepada pemuda tadi, Mas, bagaimana? Saya ini kondisinya seperti ini, makan, tidur, buang air di kasur. Boleh enggak misalkan saya sholat, sedangkan mungkin di pakaian saya ada najis? Pemuda tadi, Masya Allah, jawab dengan ilmu, tapi tidak punya faqih. Dia mengatakan bahwa di antara syarat sahnya sholat adalah suci badan, tempat, dan pakaian dari najis. Berarti ya sudah, nggak ada jalan keluar. Harus ganti spray, ganti baju, harus mandi. Akhirnya apa? Orang tersebut yang sakit akhirnya mutung, Pak, nggak sholat sama sekali. Para ulama ketika menjelaskan hal ini contoh orang alim, dia tahu ilmunya, cuman dia tidak bisa menempatkan ilmu pada tempatnya. Fatal akibatnya. Akhirnya apa? Orang tersebut mati dalam keadaan meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Itulah contoh orang alim namun tidak diberikan kefaqihan. Maka Rasul menyebutkan jika Allah inginkan kepada seseorang kebaikan, cirinya apa? Allah menjadikan dia faqih dalam urusan agama. Dia ngerti agama dan dia bisa menempatkan agama pada tempatnya. Insyaallah ya. Karena keadaan memang ilmunya demikian, Pak. Orang sholat harus suci badan, tempat, pakaian dari najis. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti darurat, bagaimana? Para ulama menjelaskan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, kondisi darurat ini bisa membolehkan yang tadinya terlarang. Sekarang kita ditanya, Pak, Ustaz, boleh nggak saya makan babi? Kalau sekarang haram jawabannya, Pak, iya kan? Tapi sekarang pertanyaannya, WA sama saya misalnya, Ustaz, saya sudah seminggu di padang pasir tersesat ini, umroh nggak tahu balik Masjidil Haram ini. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada warung, warteg, nggak ada, nasi padang nggak ada, Ustaz. Terus nggak ada orang lewat, nggak ada sama sekali. Ini kalau hari ini saya nggak makan, ya mati saya. Adanya dari situ, itu ada cempe babi. Boleh nggak saya bakar babi itu? Jawabannya jadi boleh, daripada mati, ya kan? Imam Ahmad bin Hambal, beliau ketika perjalanan di dalam menuntut ilmu agama, beliau pernah mengatakan, demi Allah, di dalam perjalanan saya menuntut ilmu, pernah 3 atau 4 kali minum air kencing sendiri. Kalau ditanya, masa air kencing kok diminum?
Kita jangan bayangkan di Purwokerto, Pak, ya kan? Nggak punya duit bisa ke masjid ada air minum gratis. Ini di zaman Imam Ahmad rahimahullah, beliau di padang pasir, Pak, perbekalan habis, air habis, roti habis. Kalau nggak minum mati. Ya kencing ditadai, diminum sendiri. Beliau mengatakan sampai 3 atau 4 kali beliau lakukan dalam kondisi darurat. Itu baru namanya orang bisa menempatkan ilmu pada tempatnya. Insya Allah itulah yang dikarenakan dengan orang yang faqih, bukan sekedar alim, yaitu kadar tambahan daripada sekedar orang yang alim. Ya, makanya masya Allah sekalian, tentunya bisa menjadi faqih ini tidak tiba-tiba, ya, memerlukan waktu, memerlukan kesungguhan, ya, di dalam kita menuntut ilmu agama. Dan ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mohon maaf setelah libur panjang gitu ya, masya Allah, berapa pertemuan? 3 pertemuan libur ya. Namun alhamdulillah tadi juga ragu, Pak. Nih Pak Subur WA, Ustaz bisa ta'lim enggak? Aduh, saya masih 50-50, Pak. Iya enggak gitu. Tapi bismillah saya berangkat. Ternyata alhamdulillah ya, ternyata ketemu saudara malah tambah seger, Pak. Masya Allah. Ini ta'lim pertama nih, Pak. Saya sejak safar kemarin ini baru malam pertama nih, Pak. Saya nyoba taklim pagi gitu ya, kok kayak gini badannya gitu. Alhamdulillah ternyata malam ini ya mendapatkan kekuatan energi khusus ini, Pak, Masya Allah ya, dari Nurul Sa'adah ini, Masya Allah ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, ya, keberkahan di dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih menjelaskan di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi pada pertemuan sebelumnya bahwa saudara-saudara Yusuf ini memiliki penyakit hati berupa hasad. Hasad adalah perasaan hati yang merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Sudah sekedar tidak senang, itu sudah hasad namanya. Ya, dan kemudian ditambah dia menginginkan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Tidak suka saudara dapat nikmat dan pingin nikmat itu hilang. Akan semakin parah jika dibarengi keinginan agar nikmat itu kembali kepada kita. Itu lebih berat lagi. Nah, dari hasad inilah kemudian saudara-saudara Yusuf ini bahkan sempat punya kepikiran untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, karena mereka anggap Nabi Yakub, yaitu bapaknya mereka, lebih cinta kepada Yusuf alaihissalam daripada kepada 10 saudara Nabi Yusuf. Namun ya, singkat kisahnya, salah seorang di antara mereka punya usulan, jangan dibunuhlah. Kalau engkau mau melakukan maka buang saja Yusuf. Di mana? Fi ghayabatil jub, yaitu di dalam sumur. Nah, sumur itu di dalamnya ada batu yang nonjol. Nah, orang-orang ketika mereka kondisi airnya dalam, maka mereka akan turun ke batu itu sehingga ngambil air tidak terlalu jauh. Nah, maka Yusuf ditaruh di situ, Pak, bukan dicemplungin di air ya. Ya, kalau cemplungin mati Yusuf. Cuman apa? Taruh di ghayabatil jub, yaitu batu yang nonjol yang ada di dalam sumur tersebut. Maka mereka lakukan. Nah, setelah mereka lakukan, ternyata ke-10 saudara Yusuf ini terus memantau tentang bagaimana perkembangan Yusuf. Nah, kemudian tidak lama kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-19, waja'at sayyaratun fa arsalu walidahum fa adna dalmuh.
Maka kemudian datanglah sekelompok musafirin, ya sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dagang. Kemudian mereka nyuruh salah seorang di antara mereka untuk ngambil air dari sumur itu. Ini semua skenario Allah ya, Allah yang atur ya. Kemudian begitu dimasukkan embernya ke sumur, ternyata apa? Dia mendapati ada anak kecil. Maka mereka mengatakan, qala busyra ya busyra hadza ghulam. Ini kabar gembira ini. Kita mendapati anak. Nah, maka apa? Wa asarruhu bidha'ah. Kemudian si Yusuf kecil ini mereka sembunyikan dan dijadikan sebagai barang dagangan. Senang mereka ini, mau dijual ini anak Yusuf. Yusuf ini mau dijual karena memang Yusuf ganteng, Pak. Sampai Rasul menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan Allah Subhanahu wa taala ketampanan separuh dari ketampanan lelaki di dunia ini. Makanya kita nggak usah sombong ya. Kita mau wah sombong apa? Ternyata separuh ketampanan laki-laki ini sudah diambil sama Yusuf. Kita tinggal separuh bagi-bagi orang sedunia. Masya Allah ya. Maka kemudian apa? Mereka sembunyikan Yusuf itu, mau dijadikan sebagai barang dagangan. Dan Allah mengatakan, wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian apa sekalian? Tahu nggak? Begitu Yusuf diambil sama para pedagang tadi, saudara-saudara Yusuf kemudian mengikutinya. Ngapa ini? Ngakunya, Mas, jangan bawa anak ini. Hada ghulamun abikun minna. Ini adalah budak yang kabur dari kami. Coba, subhanallah ini ya. Ini adik kandungnya. Dibilang apa? Ini budak yang kabur. Kalau mau silahkan dibeli sekalian, nggak apa-apa gitu. Maka apa? Subhanallah. Fasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Akhirnya mereka pun membeli. Ya sudah, kalau ini budak kabur saya beli sekalian. Berapa harganya? Allah mengatakan ya bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, dengan harga yang sangat murah, dengan hanya beberapa dirham. Berapa dirham itu? Abdullah ibn Abbas dan yang selainnya ketika menafsirkan jumlah uangnya itu sebanyak 20 dirham. 20 dirham. Kalau 1 dirham kan mata uang perak ya. 1 dirham itu sekitar 2,975 gram. 3 gram kurang. Sedangkan kalau perak sekarang harganya paling 11.000, Pak. 11.000 kurang. Nah, kali 20. Berarti berapa itu? Katakanlah 30.000 kali 20, 600.000. Cempe saja sekarang nggak dapat, Pak. Coba ya, peganya ini. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf berapa harganya? Sekitar 600.000. Nah, dari 600.000 ini mereka bagi, Pak, bagi 10 orang dapat berapa? 60 ribuan. Subhanallah ya. Pulang bawa uang 60 ribu. Inilah subhanallah ya, manusia ketika sudah ada hasad dalam hatinya, hilang kasih sayang. Nah, maka kemudian wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi. Nah, sekarang kemudian Yusuf dibawa dan dijadikan sebagai barang dagangan. Nah, kemudian dijual kepada orang yang ada di Mesir. Yang ternyata Masya Allahnya, yang membeli Yusuf adalah siapa? Dia adalah seorang menteri keuangan. Kalau Indonesia Busri. Jadi yang beli Yusuf ini Busri gitu ya. Nah, maka kemudian Pak Sri gitu ya. Namanya siapa? Busri ini. Jadi Busri ini kalau ini ya, wanita ini namanya adalah Ra'ail bintu Ra'ail.
yang dilakobi dengan istilah Zulaikha. Ibnu Katsir mengatakan wanita ini namanya Zulaikha. Ya, namanya Zulaikha. Sedangkan menterinya itu suaminya namanya adalah Utfair ibn Ruhaib. Ini nama suaminya. Dan raja saat itu, rajanya namanya Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Nah ini nama-nama ya. Jadi wanita itu namanya siapa? Zulaikha. Ini sampai terkenal ya. Nama Zulaikha atau Ra'il bintu Ra'il. Nah itu. Maka Zulaikha ini suaminya berkata kepadanya, akrimi maswa, muliakanlah anak ini, asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada. Ya siapa tahu anak ini kelak bisa bermanfaat untuk kita atau bahkan kita angkat sebagai anak. Maka Allah mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Demikianlah kami memberikan kedudukan yang mulia kepada Yusuf alaihissalam di atas muka bumi ini, dan kami akan ajarkan kepadanya tentang takwil mimpi. Masya Allah, ini ya. Bagaimana skenario Allah di sini? Allah yang atur. Kan dari kemarin kan ketika Yusuf di dalam sumur, Allah mengatakan suatu saat nanti kamu akan mengetahui dan mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Maka Yusuf alaihissalam kemudian beliau hidup penuh dengan kemuliaan. Ya hidup di rumahnya menteri, diberi makanan yang layak, diberi minuman, ya dan pakaian. Nah, kemudian Bapak sekalian, setelah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau beranjak dewasa. Tidak selesai sampai di situ. Allah mendatangkan ujian yang lain. Ini berat sekali ujiannya. Allah mengatakan di ayat yang ke-22, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maka tatkala Yusuf alaihissalam sudah beranjak dewasa, atainahu hukman, kami berikan kepadanya hukman. Kata para ulama, maksudnya bahwa Yusuf alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa apa? Bisa mengadili. Ya, manusia itu beda-beda, Pak. Ada orang itu dari zaman dulu. Jadi kalau ada dua orang sengketa, ada permasalahan, kemudian datang kepada si A ini, seringnya kedua belah pihak saling ridho. Itu Yusuf alaihissalam. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat berupa apa? Beliau sebagai seorang hukman yang memberi ketetapan hukum. Masya Allah. Makanya ini termasuk apa? Anugerah dari Allah ya. Ini termasuk anugerah dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti ini. Wa ilman, dan Allah berikan kepadanya ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kata Allah, kami memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Masya Allah, ini mulai Bapak sekalian. Yusuf besar, ujiannya lebih besar. Kemudian Allah menjelaskan di sini, Pak. Tatkala Yusuf alaihissalam sudah beranjak dewasa, Allah mengatakan, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Maka wanita yang ada di rumah itu, yaitu siapa tadi? Zulaikha, istrinya menteri tadi. Dia apa? Wanita ini berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf. Subhanallah. Siapa yang goda? Yang menggoda adalah wanita. Wanitanya itu. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytala. Kemudian wanita ini jebak Yusuf, suruh masuk ke dalam kamar,
Habis itu apa? Kamarnya dikunci. Dan wanita ini mengatakan, hai Talak, hai Yusuf, kesinilah Yusuf. Coba bayangkan Pak, ini ujian berat sekali Pak. Coba bayangkan ya, kalau kita mau hitung, yang minta itu wanitanya Pak, bukan Yusuf. Yang connect duluan itu wanitanya, satu. Yang kedua, wanita ini wanita cantik. Dari mana kita tahu cantik? Wong istri menteri kok. Menteri punya harta kan? Orang punya duit mau nyari istri model apa insya Allah dapat Pak. Ya kan? Cantik jelas. Dia punya kedudukan. Orang kalau punya kedudukan meneng kabeh ngomong penjara, beres kan? Iya tuh Pak. Dia punya harta. Orang kalau punya harta diam Pak, 1 juta sumpel semua diam semua, enggak ada ngomong. Ya kan? Bisa. Kemudian ditambah lagi, wanita ini itu apa? Berada berduaan dengan Yusuf di kamar Pak. Ya kan? Wanitanya lagi kemayu. So, hai Talak yuk ini Yusuf. Coba bayangkan itu kan. Coba. Kemudian kata Abu Kafir, wanita ini juga apa? Tentunya dia memakai pakaian yang bagus. Oh, dia punya harta, istri menteri kan? Nah, casing juga ngaruh Pak. Ya kan? Pakai compang-camping dengan pakai serba lux ya beda penilaiannya kan? Iya, beda casing, beda nilai kan gitu. Subhanallah. Ini sekian banyak, ditambah lagi sebenarnya Yusuf alaihissalam, ya namanya manusia, punya kewajaran ya, juga tertarik dengan wanita cantik tersebut. Ini berapa sebabnya ini? Ditambah lagi Nabi Yusuf itu masih bujang ping-ping Pak. Penasarannya masih tinggi loh, bayangkan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf alaihissalam? Beliau mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Masya Allah. Yang diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau meminta perlindungan kepada Allah. Dan beliau mengatakan, innahu rabbi ahsana maswa, sesungguhnya dia, yaitu suaminya wanita ini, dia sudah sangat baik kepada saya. Subhanallah. Nih Yusuf alaihissalam ini adalah sosok manusia yang apa? Tidak berkhianat. Coba ya, ini suaminya bertahun-tahun sudah baik kepada Yusuf. Yusuf terlantar, kemudian dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, dikasih pakaian, dimuliakan. Masa sudah besar malah apa? Pagar makan tanaman kan gitu Pak ya. Yusuf gak demikian, subhanallah Pak. Inilah yang pertama ya, bagaimana Yusuf alaihissalam adalah sosok manusia yang sangat berterima kasih atas kebaikan orang lain. Dan beliau mengatakan, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim mereka tidak akan pernah beruntung. Itu yang dipegang Yusuf alaihissalam. Orang zalim tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah beruntung. Subhanallah Pak ini. Nah, ini yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan zina itu. Apa? Yaitu beliau tidak mau berkhianat dengan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, sesungguhnya wanita itu sangat tertarik dengan Yusuf. Dan Yusuf juga tertarik dengannya. Subhanallah. Ini connect Pak. Ya namanya sifat manusia ya, melihat orang cantik tertarik. Sebenarnya wanita ini sangat tertarik dengan Yusuf. Yusuf pun tertarik dengan wanita itu. Tapi apa? Laula an ra'a burhana rabbi. Andaikan Nabi Yusuf tidak melihat burhan, ilmu dari Allah. Ini lagi-lagi. Subhanallah. Jadi yang pertama yang menyebabkan Nabi Yusuf diselamatkan Allah, beliau tidak mau berkhianat. Yang kedua, ilmu yang ada pada beliau. Ya, karena ilmu ini, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati para ulama, sifatnya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka ciri
jika ilmu yang kita miliki itu ilmu bermanfaat, adalah apa? Akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini Yusuf ya. Ya, jadi yang kedua ilmu yang beliau miliki. Masyaallah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan demikianlah agar kami memalingkan Yusuf alaihissalam dari keburukan dan dari perzinahan. Ya, innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin. Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa di dalam qiraah cara membaca min ibadinal mukhlasin itu ada dua qiraah. Kalau qiraah yang ada di mushaf kita dengan bahasa min ibadinal mukhlasin, beliau termasuk hamba kami yang terpilih. Tapi kalau menurut qiraah yang lain, bahasanya apa? Innahu min ibadinal mukhlisin, karena sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba kami yang ikhlas. Insyaallah. Jadi di sini ada sifat yang ketiga yang menonjol pada diri Yusuf alaihissalam, yang menyebabkan dengannya beliau diselamatkan dari bujuk rayu wanita cantik jelita. Apa yang ketiga? Yang ketiga, beliau termasuk orang yang ikhlas. Insyaallah. Kenapa Bapak sekalian? Karena orang yang ikhlas itu iblis tidak bisa menggoda. Makanya iblis pernah bersumpah di hadapan Allah. Untuk apa? Menyesatkan seluruh manusia. Iblis pernah mengatakan, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi engkau ya Allah, demi keperkasaanmu, sungguh kami akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Maka Masya Allah, orang yang beramal dengan ikhlas, maka mereka adalah orang-orang yang akan apa? Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bujuk rayu setan. Ini pentingnya ya, kita terus menjaga keikhlasan di dalam beramal. Nah, kemudian Bapak sekalian, Masya Allah, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan wanita itu, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maka kemudian keduanya ini, Yusuf dan Zulaikha ini saling berebut lari, Pak. Yusuf lari menuju pintu, demikian juga wanita ini. Kalau Yusuf ingin menyelamatkan, sedangkan wanita ini ingin apa? Meraih Yusuf. Ternyata apa? Kemudian waqaddat qamisahu min dubur. Kemudian wanita ini narik bajunya Yusuf dari belakang, sehingga bajunya Yusuf robek dari belakang. Wa alfaya sayyidah ladal bab. Begitu mendapati pintu, ternyata apa? Suaminya wanita ini sudah ada di depan pintu. Yusuf buka pintu, dibuka, ternyata suaminya di situ. Nah, perhatikan ini Pak. Apa yang dilakukan wanita ini? Wanita ini mulai apa? Membalikan keadaan. Justru dia memfitnah Yusuf alaihissalam. Apa kata dia? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adabun alim. Kata wanita itu, apa kiranya balasan bagi orang yang hendak berbuat kejelekan kepada istrimu, melainkan dia dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Coba, Yusuf nggak salah, beliau disalahkan. Tapi gini, Masya Allah Pak, si menteri ini sebenarnya masih berlaku adil Pak. Jadi maka menteri ini kemudian mengatakan, qala hiya rawadati an nafsi. Nabi Yusuf alaihissalam berusaha apa? Untuk membela diri. Itu boleh Pak. Yusuf mengatakan, sesungguhnya Zulaikha ini dia yang menggoda aku. Ya, wanita ini nuduh Yusuf yang akan merenggut kehormatan wanita ini, tapi Yusuf membela diri. Bukan.
justru dia yang goda saya. Gitu kan? Tapi yang namanya menteri kan ilmiah ya. Sudah. Kemudian apa? Datanglah seorang saksi dari keluarga menteri itu. Wa syahida syahidun min ahliha. Maka kemudian ada seorang saksi yang menyaksikan dari keluarga wanita itu. Bagaimana persaksiannya? Masya Allah Pak. Logikanya gini kata dia. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Sekarang kita lihat. Jika bajunya Yusuf robeknya adalah di depan, berarti wanita ini yang benar dan Yusuf termasuk yang berdusta. Kalau robeknya di depan, kan otomatis ya Yusuf kan ganggu, ditarik sama wanita itu, robeknya depan. Tapi sebaliknya, wa in kana qamisuhu qudda min dubur, namun jika robeknya di belakang, maka apa? Fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Maka wanita ini yang berdusta, Yusuf yang benar. Gampang kan? Oh iya sudah. Kata Pak Menteri sudah. Sekarang kita lihat. Ya, ternyata apa? Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, maka ketika didapati robeknya bajunya Yusuf di belakang, apa kata Menteri? Innahu min kaidikun. Sungguh ini adalah tipu daya kamu wahai istriku. Tahu? Yang salah siapa ini? Berarti yang bohong kamu istriku. Ketahuan, wong sobek di belakang kawan. Ya kan? Masya, ini luar biasa ya. Menteri ini jujur dia. Nah, kemudian apa? Maka Menteri mengatakan, Yusuf a'rid anhar. Yusuf, tolong kamu jangan sebarkan berita ini. Ya wajar ya, namanya Menteri kan perlu dijaga kehormatannya, keluarganya gitu ya. Dan Yusuf pun tetap menjaga, Masya Allah. Yusuf tidak menyebarkan kemana-mana. Kemudian wastaghfiri lidzambi. Adapun istriku, hendaknya engkau meminta ampun kepada Allah. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Tapi apa terjadi Bapak sekalian? Walaupun sudah jelas Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah, namun apa? Yang namanya seknagari Allah ya, Nabi Yusuf alaihissalam tetap dikatakan sebagai yang bersalah dan kemudian beliau dipenjara. Bagaimana keadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara? Maka insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan melihat kisah berikutnya pada gelombang dan frekuensi yang sama biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.